Three, two, one, and open the door. Welcome to Info Pensiunan ASN Channel. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kini tibalah kita pada agenda yang sangat kita nantikan bersama, yaitu penyampaian keynote speech oleh sosok yang sangat luar biasa, Ketua Umum Dewan Perwakilan Korpri Nasional, Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SH.MH. Untuk itu kepada Prof. Zudan, waktu dan ruang virtual, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan di Indonesia Barat dan selamat siang untuk rekan-rekan di Indonesia Tengah dan di Indonesia Timur. Selamat pagi, siang, dan malam untuk rekan-rekan Korpri dimanapun berada, terutama yang sedang bertugas di perwakilan Korpri di luar negeri, di kedutaan besar yang sedang ikut pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Mbak Dia. Ini Duta Korpri dari Kemenko IMIPAS ya. Ya Bapak. Ya. Juga terima kasih waktu yang sudah diberikan untuk Bapak Direktur Operasional PT Taspen, Bapak Tribuna Pitra Jaya. Terima kasih Mas Pitra, Ibu Lia Rosalina, Direktur yang menangani status dan pensiun ya di PKN. Terima kasih Ibu Lia. Nah rekan-rekan semuanya yang saya hormati dimanapun berada, pagi hari ini kita Korpri bersama BKN bersama Taspen mencari desain yang tepat agar ASN sejak bekerja sampai nanti menikmati pensiun itu tetap nyaman, tetap bahagia, tetap sejahtera. Nah dari Korpri, dari BKN sangat concern mewujudkan pensiunan kita semuanya, para ASN itu sejahtera. Kalau kita melihat fakta yang sekarang, 70% ASN kita kalau ditanya, ya 70% itu 7 dari 10, 70 dari 100 itu menyatakan tidak siap untuk pensiun. Mengapa tidak siap untuk pensiun? Yang golongan 4E seperti saya, ketika nanti pensiun, terimanya itu sekitar 8% dari yang diterima sekarang. Hanya 8% dari yang diterima saat masih aktif seperti sekarang. Kalau Bulia masih terima sekitar 10% atau 15%. Kalau eselon 3 masih sekitar 20-25. Ya. Jadi penghasilan kita saat pensiun nanti itu turun drastis. Sedangkan harga-harga barang cenderung naik, biaya kuliah anak-anak kita bagi yang putra-putrinya belum lulus nanti cenderung tinggi. Maka kita, Korpri, itu mulai terus memikirkan bagaimana desain pensiun ini bisa membuat ASN kita sejahtera. Bisa dengan mempersiapkan pelatihan-pelatihan bagi para ASN persiapan pensiun. Pelatihan untuk bisnis, pelatihan untuk berkarya di bidang yang lain, dipersiapkan. Kalau sekarang kan 1 tahun sebelum pensiun. Nah saya minta rekan-rekan pengurus Korpri, dari kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, pensiun itu disiapkan 5 tahun sebelum pensiun, 10 tahun sebelum pensiun, dilatih. Yang hobi bercocok tanam, dilatih bercocok tanam. Saya hobi bonsai, saya sejak 20 tahun yang lalu sudah mulai menanam bonsai. Sejak saya masih umur 30-an, sudah bercocok tanam bonsai sampai sekarang. Ya buat persiapan kita pensiun nanti. Yang hobi peternak ikan, peternak burung, silahkan dilatih. Yang hobi membuka bisnis, startup, silahkan dilatih. Nah, ada juga yang kita harus mempersiapkan agar penghasilan kita nanti, uang pensiun kita nanti cukup. Nah, nanti saya minta tolong Pak Pitra bisa desain dari PT Taspen bagaimana agar kita nanti tunjangan hari tuanya besar. Ya, Bu Lia, kalau yang diterima pertama kali yang 75 juta, 80 juta itu apa namanya, Bu Lia? Ketika kita baru pensiun terus dapat agak banyak itu apa namanya? Tabungan hari tua, Pak. Tabungan hari tua. Kalau yang setiap bulan namanya apa? Hari tua, Pak. Pensiun. Nah, yang setiap bulan pensiunannya juga Pak. tambah besar. Kemudian juga tabungan tunjangan hari tuanya, tabungan hari tuanya itu juga besar. Saya itu punya impian, Pak Pitra, bagaimana saat pensiun nanti terimanya bukan 80 juta, tapi 1 miliar. 750 juta, 1,5 miliar. Nah,
tentu kita harus berpikir mendesain seperti itu. Jadi saat pensiun nanti itu tenang, kita bisa jalan-jalan. Uangnya punya tabungan 1 miliar. Kalau 80 juta, dapat pensiun 80 juta, habis nanti. Buat makan 3 bulan habis. Tapi kalau 1 miliar, nah bisa untuk jalan-jalan sedikit, yang lain buat usaha, yang lain buat tabungan. Jadi kita tenang memasuki usia pensiun. Dan menurut saya ini bisa dilakukan. Nah, Korpri concern bagaimana kita pensiun sejahtera, punya uang 1 miliar, 2 miliar, kerjasama dengan PT Taspen. Nah, Bu Lia, desainnya bagaimana persiapan pensiun para ASN? Ini selalu menjadi pikiran saya sebagai Ketua Umum Korpri. Karena kawan-kawan saya selalu bercerita, Pak Zudan, tolong siapkan pensiunmu. Saya tanya kan, kenapa Pak mengatakan begitu? Karena saya telat mengurus pensiun. Saya sekarang setelah pensiun hanya terima 4.700.000. Padahal dia dulu eselon 1. Waktu masih eselon 1 terimanya banyak, Pak Fitra, Mbak Dea. Nah, sekarang pensiun 4.700.000. Kalau masa kerja lebih 30 tahun sekitar 5 juta setiap bulan uang pensiunnya. Nah, bayangkan kalau anak kita masih kuliah, terkena uang kuliah UKT, uang kuliah tunggalnya kena 15 juta. Gaji kita 3 bulan buat bayar kuliah 1 semester. Nanti semester berikutnya bayar lagi. Nah, ini mari kita persiapkan rekan-rekan muda, para ASN dimanapun berada, pengurus Korpri, kita siapkan. Dan juga mari kita bangun, Bu Lia, apakah kita bisa membuat database kompetensi para pensiunan. Sehingga pensiun umur 58 masih bisa disalurkan ke tempat lain yang membutuhkan. Yang bisa menjadi konsultan, bisa menjadi advokat, bisa menjadi analis kebijakan, menjadi ahli pembuatan kebijakan, atau kerja-kerja yang ringan, mendapatkan penghasilan secukupnya, tapi bisa menambah silaturahmi dan tetap bekerja. Nah, ini penting karena umur 58 kawan-kawan saya masih sangat sehat. Yang pensiun umur 58, umur 60 tahun masih sangat sehat. Nah, jadi bisakah kita atau di BKN menyiapkan database pensiunan sehingga siapa mencari keahlian apa dari para pensiunan yang dokter-dokter, yang master-master, yang punya pengalaman kerja hebat, itu bisa dioptimalkan, didaya gunakan. Ini rekan-rekan semuanya, mari kita persiapkan pensiun kita dari Korpri concern untuk hal ini. Mari Pak Fitra, Bu Lia, dan rekan-rekan semuanya, pengurus Korpri di seluruh Indonesia. Demikian dari saya, maju terus untuk Korpri, sambut salam Korpri. Korpri maju terus. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Senior Manager Kepala Departemen Kepesertaan di Divisi Layanan Kepesertaan di Kantor Pusat, mungkin melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirok terkait dengan tema yang akan disampaikan, kurang lebih terkait dengan optimalisasi manfaat program Taspen dan kesiapan finansial dari peserta ASN. Baik Bapak Ibu semua yang hadir secara online, peserta webinar Korpri Menyapa ASN, saya lihat mungkin di sini secara jumlah partisipasi yang hadir sudah mencapai 1.000 ya, banyak. Terima kasih yang sudah hadir. Izin mungkin langsung ke materi. Oke, next. Baik, ini mungkin gambaran kita secara keseluruhan dari sisi Taspen itu sendiri. Kami di Taspen, kondisi data yang terakhir kita sudah mengelola kurang lebih di 8,7 juta peserta gitu ya. Yang peserta aktif itu di 5,5 juta dan penerima pensiun lebih di 3,2 juta. Mungkin secara gambaran awal di sini kita dari sisi kantor cabang tersebar di 57 kantor cabang di wilayah Selindo gitu ya. Kita juga ada 17.000 titik layanan dan sudah bekerja sama dengan 45 mitra bayar. Jumlah SDM juga kita didukung kurang lebih di 1.353 karyawan. Nah, beberapa mungkin terkait dengan program kerja dan layanan kami kepada ASN
kita juga sudah ada mengembangkan dan meluncurkan satu aplikasi namanya mungkin di sini SIM Gaji yang sudah dipakai oleh kurang lebih 500 Pemda di seluruh Indonesia. Kita juga sudah mengembangkan dan optimalisasi terkait dengan layanan klaim otomatis gitu ya. Lalu ada Taspen 1 Hour Online Service yang membantu para peserta di seluruh Indonesia untuk bisa mengajukan pelayanan dan proses klaim kepada kami secara online gitu ya. Lalu kami juga sudah mengembangkan digital enrollment dan autentikasi yang baru sehingga memudahkan para peserta kami yang sudah memasuki masa purnabakti untuk bisa mempermudah pada saat melakukan proses enrollment dan autentikasi. Nah, secara grup bisnis juga kami di sini ada Taspen Lab selaku anak perusahaan, lalu ada Taspen Property dan ada Mandiri Taspen juga. Oke, mungkin ini jajaran BOD kami. Oke, kita skip aja ya untuk mempersingkat. Baik, ini mungkin program PT Taspen yang sudah tadi dijelaskan oleh Direktur Operasional. Jadi kurang lebih dari sisi peserta, aktif dan pensiun, kita ada beberapa kelompok gitu ya. Ini ada PNS pusat, daerah otonom, dan sampai dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Lalu secara manfaat dibagi juga berdasarkan program. Jadi ada program THT atau tabungan hari tua, lalu ada program pensiun dengan JKK dan JKM. Nah, untuk manfaat itu sendiri, THT di sini dibayarkan pada saat peserta itu mengalami kejadian pensiun, meninggal, dan keluar. Nah, hak-hak apa saja yang didapatkan pada saat peserta tersebut mengikuti program THT? Di sini selain mungkin peserta gitu ya mendapatkan manfaat, lalu ada istri atau suami peserta yang mengalami kejadian meninggal dunia. Lalu ada juga di sini kalau misalnya mengalami kejadian untuk anak gitu ya, anak peserta di sini kita batasi maksimal 3 kejadian atau 3 peristiwa gitu ya. Nah, untuk program pensiun, manfaat yang didapatkan oleh para peserta kami mungkin yang sudah familiar gitu ya. Satunya adalah terkait dengan pensiun bulanan yang didapatkan oleh para peserta yang didapatkan melalui mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan Taspen. Lalu ada juga terkait dengan manfaat uang duka wafat, ya, uang duka wafat. Lalu ada pensiun terusan, lalu ada pensiun duda atau yatim. Ini dibagi tergantung dari penerima pensiun gitu ya. Lalu kemarin gitu ya, Bapak Ibu semua yang sudah masa purnabakti juga mendapatkan pensiun 13 dan pensiun THR. Nah, program JKK dan JKM ini menjadi bagian sosialisasi kami kepada para peserta. Karena memang secara informasi masih banyak juga para peserta kita yang belum mengetahui gitu ya manfaat dari JKK JKM gitu ya. Nah, di sini JKK itu sendiri adalah diberikan ketika peserta mengalami kejadian kecelakaan kerja gitu ya, atau tewas akibat dari kecelakaan kerja yang secara manfaat itu didapatkan adalah perawatan sampai dengan sembuh gitu ya. Jadi pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja, maka manfaat yang akan didapatkan adalah perawatan sampai dengan sembuh gitu ya. Lalu ada juga santunan kalau misalnya peserta tersebut mengalami kejadian tewas ya akibat kecelakaan kerja. Lalu di sini ada juga manfaat yang bisa didapatkan adalah berupa tunjangan cacat akibat kecelakaan kerja. Nah, program yang lain dari PT Taspen adalah JKM gitu ya. Di sini dibayarkan pada saat peserta tersebut mengalami kejadian meninggal dunia gitu ya. Apa saja yang didapatkan pada saat peserta tersebut mengalami kejadian meninggal dunia? Di sini peserta mendapatkan santunan, itu santunan sekaligus, ada uang duka wafat,
biaya pengapalan dan bantuan biaya. Seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwa secara iuran dari peserta itu sendiri di sini akan dipotong 3,25 dikali dengan gaji pokok plus dengan tunjangan keluarga gitu ya. Dan untuk program pensiun potongan preminya adalah 4,75 dikali gaji pokok plus dengan tunjangan keluarga. Nah ini potongannya diberlakukan untuk peserta. Sedangkan untuk JKK dan JKM secara iuran akan dibebankan kepada pemberi kerja. Untuk JKK itu dibebankan 0,24 dikali dengan gaji pokok dan 0,75 dikali gaji pokok untuk yang JKM. Oke. Nah, secara masa perlindungan peserta di sini kita bagi menjadi beberapa siklus gitu ya. Para peserta itu menjadi peserta Taspen atau sudah menjadi manfaat yang bisa diberikan oleh Taspen itu pada saat peserta sejak terdaftar menjadi CPNS ya. Lalu peserta itu berkeluarga, maka istri dan suami juga akan mendapatkan perlindungan atau asuransi dari Taspen gitu ya. Lalu ini juga akan diberikan selain untuk istri atau suami dan diberikan juga asuransi kepada maksimal 2 orang anak. Nah, secara perlindungan itu akan tercover juga pada saat peserta sudah memasuki masa pensiun. Baik itu masa pensiun sendiri, lalu akan turun ke janda atau dudanya, sampai dengan yatimnya gitu ya. Sampai dengan yatim akan terlindungi masa peserta. Dan secara masa perlindungan itu sendiri akan di-cover dari semenjak peserta itu CPNS sampai dengan peserta mengalami kejadian meninggal dunia gitu ya. Seperti itu. Oke, next. Oke, di sini mungkin bagian mungkin tidak akan menjelaskan hari ini, kita skip saja. Nah, untuk program THT ini gambaran secara umum Bapak Ibu semua bahwa kurang lebih gitu ya manfaat terendah yang didapatkan oleh para peserta kita pada saat mengajukan program THT pada saat peserta itu mengalami BUP batas usia pensiun ya. Kurang lebih manfaat terendah yang didapatkan itu di angka 3 juta gitu ya. Nah, untuk manfaat tertinggi yang sudah dilakukan proses studi kami kurang lebih ada di angka 86 juta sampai dengan 99 juta. Jadi Bapak Ibu semua kalau misalnya ingin tahu secara estimasi itu seberapa yang didapatkan, kita mungkin mengakses di aplikasi POS kami. Di sana juga ada salah satu fitur atau menu untuk bisa mendapatkan gambaran estimasi THT yang didapatkan pada saat nanti memasuki batas usia pensiun ya. Nah, secara asuransi itu sendiri kalau misalnya peserta mengalami kejadian meninggal gitu, di sini akan mendapatkan nilai 8 juta ya. Lalu untuk asuransi kematian istri itu akan mendapatkan 6 juta dan untuk anak itu 4 juta. Kenapa kami di sini menekankan ya, dengan program manfaat THT di sini karena ternyata memang masih ada juga para peserta kita yang tidak tahu kalau misalnya untuk istri ataupun anak ketika mengalami kejadian di sini mungkin dari sisi kejadiannya kematian gitu ya mendapatkan asuransi gitu ya. Jadi untuk para peserta kita yang hadir secara online bisa mungkin nanti menyampaikan juga bahwa jika terjadi gitu ya di sini ada peserta ASN gitu ya, yang istrinya meninggal atau anaknya meninggal itu bisa mendapatkan manfaat berupa nominal dari asuransi kematian istri itu 6 juta dan anak itu 4 juta. Oke, next. Oke, untuk program pensiun tadi sedikit sudah dijelaskan, ini saya sudah skip. Nah, di sini tadi sedikit saya juga gambarkan bahwa kurang lebih dari sisi gambaran pensiun bulanan yang akan didapatkan secara hitung-hitungan gitu ya.
Ada juga beberapa peserta kita yang menanyakan, Pak, kira-kira ketika nanti saya pensiun, saya mendapatkan berapa ya secara uang pensiun bulanannya? Nah, memang di sini secara akurasinya tentu melihat dari dokumen SK pensiun nanti ya, tapi ini juga bisa dilakukan estimasi. Nah, estimasinya seperti yang tadi dijelaskan, kurang lebih di 2,5% dari gaji pokok terakhir dikali tahun masa kerja. Nah, itu kurang lebih nanti akan menjadi gambaran Bapak Ibu semua pada saat menerima pensiun bulanan nanti, gitu ya. Nah, di sini kami sampaikan juga ada maksimalnya ya, maksimal 75% dan minimal 40% dari gaji pokok yang diterima juga. Nah, untuk pejabat negara di sini secara hitung-hitungan estimasi di sini 1% dikali gaji pokok plus dikali juga masa kerja ya. Kecuali untuk presiden dan wakil presiden itu 100% dari gaji pokok. Nah, manfaat yang tadi diterima oleh para peserta kita yang sudah purna bakti atau pensiun, mungkin saya jelaskan kembali di sini pada saat pensiun tersebut meninggal gitu ya, maka akan mendapatkan uang duka wafat. Namanya di kami itu uang duka wafat gitu ya. Nah, berapa besarannya? Kurang lebih di sini besarannya 3 kali penghasilan pensiun terakhir, gitu ya, yang akan dibayarkan kepada ahli waris. Lalu juga akan mendapatkan pensiun terusan, gitu ya. Kalau misalnya pada saat aktif juga ada ya, dan namanya gaji terusan. Nah, kalau misalnya pada saat pensiun, namanya pensiun terusan. Dibayarkannya juga sama gitu ya, dibayarkan secara 4 bulan berturut-turut kepada ahli waris gitu ya. Nah, untuk pensiun janda dan duda, di sini kisaran atau besarannya adalah 36% dikali gaji pokok. Nah, sedangkan untuk yang tewas, itu lebih besar, 72% dikali gaji pokok. Oke. Nah, secara gambaran ini juga Bapak Ibu semua bisa lihat juga gitu ya. Di sini secara manfaat itu yang diterima untuk peserta ASN yang golongan 1 kurang lebih di angka 2 juta gitu ya, 2.033.000 sekian, dan manfaat minggu itu di 2,5. Ini mendasari dengan tabel gaji penbok yang terbaru ya. Lalu ada ASN golongan 2 juga kurang lebih di 2 juta sekian, dan manfaat tertinggi juga 3,5 gitu ya. Sampai dengan ASN golongan 4 yang manfaat rendahnya itu di angka 2 juta sekian sampai dengan 5,2 juta sekian. Jadi gambaran kurang lebih nanti yang akan didapatkan pensiun bulanannya itu mungkin melihat dari pangkat dan masa kerja juga ya. Tapi kisarannya itu di angka 2 sampai dengan 5 juta. Sedangkan untuk pejabat negara di sini dari mulai 400.000 sampai dengan 34 juta. Oke, next. Oke, ini tadi yang disampaikan terkait dengan program jaminan kecelakaan kerja. Kurang lebih gitu ya. Tadi saya sedikit sampaikan bahwa secara potongan atau kewajiban premi yang harus dibayarkan 0,24 yang dikali gaji pokok yang akan dibebankan kepada pemberi kerja. Manfaatnya tadi gitu ya, ada perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Oke, next. Nah, secara kriteria kecelakaan kerja di sini mungkin sedikit saya jelaskan bahwa apa saja sih yang bisa dikategorikan bahwa peserta tersebut nanti akan mendapatkan asuransi dari kecelakaan kerja. Di sini adalah salah satunya adalah peserta tersebut memang dalam kondisi menjalankan tugas pendidikan ya. Jadi ini beberapa mungkin kami sampaikan juga sosialisasi ini di kantor cabang kami, bekerja sama juga dengan beberapa instansi sehingga secara hak dan kewajiban gitu ya, manfaat yang didapatkan oleh para peserta kita terkait dengan kecelakaan kerja juga bisa terinformasi dengan baik. Misalnya itu tadi ya, misalnya apa saja nih kondisi bahwa peserta itu bisa di-cover oleh program kecelakaan kerja. Lalu di sini peserta tersebut memang kondisinya dalam keadaan kedinasan gitu ya.
Jadi kecelakaan tersebut disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Lalu ada juga terkait dengan perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab, ya. Di sini sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan atau menjalankan tugas. Lalu ada juga kriteria yang masuk, yaitu mengalami penyakit akibat kerja, gitu ya. Nah, mungkin seperti yang tadi dijelaskan di depan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban ini juga tercover pada saat peserta tersebut melakukan perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Ya. Nah, untuk penyakit akibat kecelakaan kerja di sini ada kriteria lagi, yaitu sakit yang diderita akibat langsung dari pelaksanaan tugas, gitu ya. Ini nanti akan mendapatkan diagnosa atau analisa dari dokter okupasi kan. Oke, next. Nah, manfaatnya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail karena keterbatasan waktu. Kurang lebih secara santunan itu ada 12 santunan, dan mungkin kami garis bawahi di sini kalau misalnya peserta tersebut nanti dinyatakan sebagai peserta yang mengalami kecelakaan kerja, maka secara pengobatan atau perawatan akan dilakukan sampai dengan sembuh. Itu ya secara garis besarnya seperti itu. Dan kami sampaikan juga untuk pelaporannya terkait peserta yang mengalami kejadian, diimbau bahwa secara pelaporan di sini 3 kali 24 jam, ya. Dan secara batas kadaluarsa proses klaimnya, secara regulasi itu memang dibatasi pelaporannya selama 2 tahun ya, sejak tanggal kecelakaan dari peserta tersebut. Oke, next. Baik, untuk program jaminan kematian, lebih tadi seperti yang sudah disampaikan, secara kewajiban atau beban iuran 0,72 dikali gaji pokok yang dibebankan kepada pemberi kerja. Manfaatnya itu sendiri di sini Anda mendapatkan 4 manfaat kalau misalnya peserta mengalami kejadian kematian ya, jaminan kematian. Yaitu santunan sekaligus itu berupa nominalnya 15 juta. Ada uang duka wafat juga 3 kali gaji pokok, ada bantuan pemakaman 7,5 juta, dan bantuan beasiswa juga di 15 juta per anak, ya. Oke, next. Oke, nah ini mungkin masuk ke materi utama gitu ya, seperti yang disampaikan di awal terkait dengan literasi keuangan atau bagaimana Bapak Ibu semua yang kondisi sekarang mungkin masih aktif gitu ya, masih menjalani sebagai peserta aktif untuk bisa mempersiapkan secara perencanaan keuangannya pada saat nanti memasuki masa purnabakti. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Dian tadi, berdasarkan hasil survei juga di kami di sini ada kurang lebih 20.000 sekian gitu ya, rata-rata pensiunan umur 59 sampai 65 tahun yang meninggal setiap tahun. Ya, jadi cukup banyak juga kondisi pada saat para peserta pensiun kita yang sudah memasuki usia 59 sampai 65 tahun ini meninggal setiap tahun. Lalu hasil survei kami juga ternyata dari 1 dari 3 orang Indonesia ya, warga Indonesia yang memang belum menyiapkan jaminan kesejahteraan pensiun. Dan 9 dari 10 juga setelah hasil survei yang belum siap menghadapi masa pensiun, ya. Lalu yang terakhir terkait adanya penurunan pendapatan pensiun ASN yang kurang lebih di sini 70% ya dibandingkan saat peserta tersebut masih aktif bekerja. Jadi di sini mungkin mengingatkan kembali bahwa pentingnya Bapak Ibu semua menyiapkan perencanaan gitu ya, literasi keuangan pada saat nanti memasuki masa usia purnabakti gitu ya, sehingga dari sisi hasil survei yang sudah disampaikan, Bapak Ibu semua lebih siap untuk menghadapi pada saat nanti memasuki masa pensiun. Oke, next.
Baik, di sini kami menyampaikan bahwa apa saja kira-kira yang akan Anda miliki gitu ya, para peserta kita miliki dari sisi penghasilan ataupun aset ya. Di sini kita membagi menjadi beberapa kategori gitu ya. Aset-aset apa saja yang memang harus Anda miliki dan harus dilindungi gitu ya. Yang pertama, aset berupa gaji atau penghasilan memang didapatkan biasanya pada saat para peserta ASN masih aktif gitu ya. Jadi gaji atau penghasilan ini sendiri otomatis akan rutin diberikan oleh pemerintah pada para peserta gitu ya. Lalu aset juga yang memang dalam bentuk rumah ataupun kendaraan gitu ya. Di sini yang memang kurang lebih harus Anda miliki juga sebagai bagian untuk persiapan pada saat peserta itu masih aktif maupun sudah menjelang masa pensiun. Nah, tidak lupa juga selain tadi aset fisik dan penghasilan terkait dengan kesehatan juga. Jadi banyak juga para peserta kita yang mungkin secara pekerjaan atau jam kerja itu cukup tinggi gitu ya, sehingga dari sisi kesehatan juga tidak seimbang. Kita menghimbau juga bahwa secara kesehatan ini menjadi bagian oleh peserta untuk bisa kita miliki gitu ya. Jadi untuk kita jaga juga. Lalu yang terakhir keluarga tentu saja gitu ya. Keluarga ini menjadi bagian yang memang harus kita rencanakan untuk di cover atau dilindungi. Nah, secara perlindungannya itu sendiri di sini beberapa alternatif gitu ya. Kalau misalnya untuk para peserta kita yang masih aktif, maka tentu saja untuk menyisakan adanya dana pensiun. Kalau misalnya di kami, di Taspen tentu saja seperti yang dijelaskan di awal sudah dipotong dari iuran bulanan gitu ya, yang memang sudah disisipkan untuk nanti pada saat para peserta pensiun akan mendapatkan pensiun bulanan. Nah, untuk aset fisik itu himbauannya untuk bisa di-cover melalui asuransi umum gitu ya. Di sini mungkin untuk kendaraan gitu ya, ikan gitu ya. Ya, antisipasi kalau misalnya nanti terjadi sesuatu pada kendaraan gitu ya, berupa kecelakaan ataupun kehilangan, itu bisa di-cover oleh asuransi umum. Nah, untuk kesehatan juga ya, Bapak Ibu semua di sini bisa memilih dan memilah kira-kira asuransi kesehatan mana yang memang nanti bisa pas gitu ya, atau sesuai dengan profil dari masing-masing kondisi dari peserta tersebut gitu ya. Meskipun memang sudah di-cover oleh BPJS, tapi barangkali memang bisa di-cover oleh jenis asuransi kesehatan yang lain gitu ya. Nah, untuk keluarga juga di sini ada satu perlindungan yang memang bisa dipilih gitu, salah satunya dengan mengikuti asuransi jiwa. Mungkin beberapa opsi gitu ya bagi Bapak Ibu semua, kira-kira perlindungan apa saja sih yang memang nanti bisa disiapkan baik itu masih aktif maupun nanti pada saat sudah memasuki masa pensiun. Oke, next. Nah, kita di sini ada satu buku gitu ya, namanya mungkin di sini All Your World gitu ya. Di sini mungkin disebutkan 50, 30, dan 20. Ini sebagai bahan literasi atau informasi gitu ya, terkait bagaimana kita bisa membagi porsi-porsi ini terkait dengan beberapa kriteria ya. Yang pertama, di dalam buku ini gitu ya, memang disebutkan 50% itu untuk kebutuhan gitu ya. 50% itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya primer atau wajib. Contoh misalnya di sini untuk kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan rumah, dan segala macam. Ini masuk ke dalam kategori yang sifatnya wajib. Lalu ada 30%. Nah, 30% ini terbagi untuk beberapa kondisi yang memang sifatnya mungkin sekunder atau tersier gitu ya. Yang hal-hal yang secara
kebutuhan ini memang tidak wajib, tapi memang diinginkan. Yang sifatnya juga memang masuk kategori tidak urgent lah. Seperti apa? Mungkin seperti misalnya saya pengen ganti gadget gitu ya, atau ganti HP gitu ya. Padahal untuk kondisi yang sekarang juga masih bisa dipakai gitu ya. Atau misalnya liburan ke luar negeri atau membeli perhiasan gitu ya. Dan misal contoh yang lain adalah untuk upgrade kendaraan gitu ya. Padahal kondisi yang sekarang kendaraannya juga masih layak atau masih bisa dipakai. Nah, yang terakhir mungkin pembagiannya adalah 20% gitu ya dari tabungan. Kita sisihkan untuk tabungan atau investasi gitu ya. Nah, di sini sebagaimana disampaikan bahwa sebelum memulai menabung dan berinvestasi, maka setidaknya harus menyiapkan dana darurat terlebih dahulu gitu ya, yang bisa dikumpulkan melalui porsi 20% ini. Jadi diharapkan dari gaji yang memang Bapak Ibu semua per bulan yang didapatkan itu bisa dibagi menjadi 50, 30, 20 rule ini gitu ya, menurut buku yang sudah disampaikan. Jadi 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Oke. Nah, tentu saja di sini juga kami menyampaikan untuk menyiapkan dana darurat. Nah, dana daruratnya seperti apa? Yaitu dana cadangan yang memang dikhususkan untuk biaya hidup pada saat memang ada kondisi atau kejadian yang di luar kendali gitu ya. Mungkin di sini yang sifatnya tidak terduga, gitu ya. Apakah mungkin sakit gitu ya, mendadak, ada bencana alam dan segala macam yang memang harus kita persiapkan untuk dana darurat ini. Nah, kurang lebih secara pembagiannya di sini melalui Fidelity Investment gitu ya, disebutkan 3 sampai 6 bulan biaya hidup gitu ya. Jadi Fidelity Investment ini menyampaikan satu informasi gitu ya, bahwa atau menyarankan di sini untuk bisa menyediakan kurang lebih 3 sampai 6 bulan biaya darurat atau dana darurat terkait dengan kondisi-kondisi yang tadi disampaikan gitu ya. Itu juga dengan mempertimbangkan dengan beberapa kondisi ya, misalnya terkait dengan pembayaran sewa, tagihan, kebutuhan pokok sehari-hari gitu ya, sampai dengan pembayaran hutang gitu ya. Jadi dana darurat ini sebisa mungkin gitu ya disisihkan atau disiapkan bila nanti terjadi atau beberapa kondisi yang sifatnya tidak terduga gitu ya, apa disebutnya juga dengan dana darurat. Oke, mungkin bisa next. Nah, bagaimana dana pensiun tadi bisa tetap didapatkan meskipun sudah memasuki masa purna bakti. Seperti yang tadi disampaikan, mungkin nanti Bapak Ibu semua juga ada sesi sendiri gitu ya. Dari kami sudah bekerja sama dengan Taspen Life gitu ya, untuk bisa meningkatkan dari sisi nominal yang didapatkan. Karena memang seperti yang tadi di awal disampaikan, tabungan hari tua itu mungkin maksimal tadi kurang lebih di angka 80 atau 90 juta. Seperti yang tadi disampaikan sama Prof. Zidan, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tabungan hari tua itu mencapai angka ratusan bahkan 1 miliar gitu ya. Tentu saja ada biaya-biaya top up yang harus disiapkan gitu ya, seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah memang pensiun bulanan yang diterima itu cukup gitu ya. Nah, pada saat peserta juga sudah memasuki masa purna bakti ya, sedangkan secara rata-rata inflasi di Indonesia gitu ya, di sini mendasari hasil survei kita di 2,73% gitu ya, inflasi itu terjadi secara keseluruhan gitu ya. Lalu ada 4,26% juga gitu ya, ada inflasi atau peningkatan dari sisi
makanan dan minuman, dan ada juga terkait inflasi kesehatan yang lebih di angka 2,51%, gitu ya. Nah, tentu saja ini harus lebih disiapkan juga dari sisi perencanaan keuangan ya. Karena seperti yang disampaikan di tabel bahwa untuk ASN terendah itu di golongan 1 hanya mendapatkan di rentang angka 2 juta sampai 2,5 juta ya. Ini untuk beberapa komponen juga gitu ya. Komponen dari pensiun bulanan yang didapatkan itu terpecah dari pensiun pokok, ada tunjangan istri dan anak, ada tunjangan beras, dan ada potongan askes juga. Nah, jadi dengan angka simulasi yang kami sampaikan, mungkin dari Bapak Ibu semua harus bisa lebih matang merencanakan. Oh, kira-kira nanti kalau saya pensiun di angka bulanan yang nanti didapatkan kurang lebih di angka 2 sampai 5 juta, cukup nggak untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Kalau misalnya dikira memang nanti tidak cukup, kan dari sekarang sudah bisa lebih mempersiapkan apakah nanti ada top up atau mungkin mengikuti asuransi penunjang yang lainnya gitu ya. Oke, next. Nah, untuk asuransi ini sendiri seperti yang tadi disampaikan, kita terbagi menjadi 3 ya, ada asuransi umum, kesehatan, dan jiwa. Dan ini juga terbagi menjadi beberapa kategori untuk perlindungannya. Kalau misalnya asuransi umum, ini tentu saja untuk melindungi aset, ya, seperti tadi untuk kendaraan, rumah, gitu ya. Nah, untuk kesehatan, gitu ya, selain mungkin nanti di cover oleh BPJS, Bapak Ibu semua juga bisa memilih dan memilah bentuk-bentuk asuransi kesehatan nanti, gitu ya. Salah satu contohnya dari Taspen Life itu adalah ada namanya Taspen Hospital Cash Plan, gitu ya. Ini untuk menangani nanti pada saat Bapak Ibu semua ada kejadian biaya rawat ataupun obat-obatan hingga operasi. Nah, untuk asuransi jiwa ini tentu saja untuk melindungi keluarga, gitu ya, memberikan santunan berupa dana tunai kepada keluarga jika peserta tersebut mengalami kejadian meninggal dunia. Contoh yang ada di Taspen Life itu adalah Taspen Bright Life, gitu ya. Oke, next. Nah, untuk investasi di sini kita membagi menjadi 3 juga. Ada direct investment, ada dalam bentuk properti atau real estate, ada dalam bentuk juga investasi di logam mulia yang memang sedang tren ya sekarang ya, terkait dengan harga emas yang memang kondisinya kemarin sempat tinggi, tapi sekarang sudah mulai stabil di angka 2,5-2,7 gitu ya. Ini mungkin menjadi bahan yang bisa Bapak Ibu semua bisa siapkan mulai dari masa aktif, gitu ya, dengan mungkin membangun usaha, lalu menyiapkan dari sisi aset properti, rumah, gitu ya, tanah dan segala macam. Lalu untuk logam mulia juga, emas, perak, gitu ya, yang memang bisa disiapkan atau disisihkan untuk bisa membeli 3 aset ini, sehingga pada saat nanti pensiun juga bisa didukung dalam bentuk investasi yang sudah dikumpulkan pada saat masa aktif. Oke. Yes. Oke, Mbak Dea, mungkin itu dari kami pemaparan terkait dengan literasi keuangan. Mudah-mudahan kurang lebih di tadi waktu 20 menit tadi bisa memberikan gambaran ya terkait dengan optimalisasi program manfaat dari Taspen dan perencanaan keuangan untuk para peserta ASN kita. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Dia selaku moderator. Terima kasih Mbak Dia. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa, terima kasih.